Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di presentasi identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana proses identifikasi dilakukan, apa saja komponennya, serta mengapa kegiatan ini penting dalam perencanaan wilayah dan kota. Tapi sebelum saya melanjutkan slide ke berikutnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazra Silaros, NIM 0567644103, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Baik, latar belakang. Setiap kota selalu mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh dua proses utama, yaitu growth atau pertumbuhan dan transformation atau transformasi. Perubahan ini terjadi karena adanya dinamika permukiman, baik di wilayah desa maupun kota yang terus menyesuaikan diri mengikuti kebutuhan masyarakat. Transformasi ruang bukanlah proses yang berlangsung secara tiba-tiba. Ia berjalan melalui beberapa tahapan, yaitu penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Setiap tahap menandai perubahan fungsi ruang yang berlangsung secara bertahap namun pasti. Transformasi yang terjadi secara cepat seringkali menimbulkan ketidaksesuaian pembangunan. Dampaknya dapat terlihat pada perubahan struktur kota, perubahan kegiatan ekonomi, serta munculnya masalah sosial, budaya, maupun ekologis. Jika tidak disertai pengendalian, kondisi ini dapat merugikan masyarakat. Karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam perencanaan wilayah untuk memastikan transformasi ruang berjalan sesuai rencana. Pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan agar dampak negatif bisa diminimalkan dan kualitas lingkungan tetap terjaga. Selanjutnya, pengertian guna lahan. Guna lahan adalah fungsi dominan yang terdapat pada suatu ruang tertentu. Contohnya, meliputi kawasan permukiman, komersial, industri, ruang terbuka hijau, hingga kawasan lindung. Setiap jenis guna lahan memiliki karakteristik dan aturan pemanfaatan yang berbeda. Pentingnya identifikasi dilakukan untuk memahami bagaimana ruang digunakan dan bagaimana kegiatan berkembang di dalamnya. Proses ini membantu mengetahui variasi fungsi, dinamika kegiatan, serta potensi konflik pemanfaatan ruang. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran survei. Tujuan utamanya ini adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan yang ada di lapangan. Survei dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang pola ruang, sistem guna lahan, serta variasi fungsi yang berkembang dalam suatu wilayah. Sasaran kegiatan survei ini mencakup identifikasi karakteristik guna lahan, pemetaan variasi kegiatan, serta analisis aktivitas yang sedang dan akan berkembang. Hasil identifikasi ini akan menjadi dasar dalam perencanaan tata ruang. Terdapat juga keluaran dan lingkungan kegiatan. Keluaran dari kegiatan survei ini berupa laporan lengkap yang berisi kondisi guna lahan dan kegiatan terkini, analisis temuan lapangan, dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk perencanaan lebih lanjut. Survei dilaksanakan di kota dan dibagi ke dalam 6 wilayah pengamatan atau wilayah perencanaan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 semester untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif. Pendekatan pelaksanaan dibagi menjadi 3, yaitu pertama, pendekatan pelaksanaan kegiatan survei dimulai dengan memahami permasalahan dan merumuskan kebutuhan data. Setelah itu ditentukan populasi dan sampel sebagai dasar pengumpulan informasi di lapangan. Selanjutnya, tim menyusun dan memilih perangkat survei yang akan digunakan, seperti kuesioner, lembar observasi, atau kamera dokumentasi. Pada tahap ini juga dilakukan penentuan area survei, serta pelaksanaan survei langsung dengan memperhatikan etika penelitian. Yang terakhir, setelah data terkumpul, tim melakukan proses pengolahan dan penampilan data dalam bentuk tabel, grafik, maupun peta. Tahap berikutnya adalah menginterpretasi data untuk menarik kesimpulan, lalu menyusun laporan akhir kegiatan. Terdapat juga pengorganisasian, meliputi pembentukan struktur tim, penyusunan proposal, pembahasan kebutuhan data, penentuan jenis data, dan pengurusan perizinan. Dengan organisasi yang jelas, survei dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai jadwal. Terdapat juga contoh jenis guna lahan dan kegiatan. Contoh jenis guna lahan antara lain pemukiman, komersial, industri, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, hingga kawasan lindung. Setiap jenis memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk struktur ruang kota. Kegiatan yang berkembang di suatu wilayah dapat berupa perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata, dan kegiatan industri. Variasi kegiatan ini biasanya berubah mengikuti transformasi ruang dan kebutuhan masyarakat. Nah, terdapat juga relevansi identifikasi.
Nah, ini juga sangat penting untuk mendukung proses perencanaan wilayah dan kota. Informasi yang akurat membantu mengurangi dampak negatif transformasi dan mendukung efisiensi pemanfaatan ruang. Dan slide terakhir adalah penutup. Demikian presentasi mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Melalui proses identifikasi yang baik, kita dapat memahami dinamika ruang dan merencanakan kota dengan lebih terarah, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Terima kasih semua sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.